Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabba siwa wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Yaqulullah rabbuna tabaraka wa ta'ala wa huwa khaliquna wa wahibu hayatina fi kitabil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maimun ibnu Mahran rahimahullah ta'ala dalam Hilyatul Awliya jilid 4 halaman 92, beliau dalam nasihat emasnya menjelaskan tentang pentingnya ikhlas dalam beramal. Memurnikan amal dan ibadah semata-mata menghadap wajah Allah. Membersihkan hati ketika beramal dari syirik kecil maupun syirik besar. Inna a'malakum qalilatun. Sesungguhnya amal-amal kalian itu sedikit. Fa'akhlisu hadzal qalil. Maka ikhlaskanlah hatimu dalam beramal. Karena amal kalian tidak begitu banyak. Dengan keikhlasan di dalam hatimu, maka amal yang sedikit memiliki nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas ini yang merupakan syarat kedua adalah penentu besarnya pahala. Ketika syarat sahnya amal yang dilakukan diilmui, ada dalil perintah dari Allah di dalam Al-Quran. Dan ada dalil yang menjelaskan tentang contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang harus disempurnakan adalah syarat diterimanya amal yang kedua. Yani ihtisaban. Al-ikhlasu lillah.
mengharap wajah Allah, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah dalam beramal dan dalam beribadah inilah yang akan menjadikan nilai besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senada dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi masing-masing individu itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan ketika dia beramal, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang ikhlas saja yang diterima di sisi Allah, yang bersih dari riya, syirik kecil, dan juga bersih dari syirik akbar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala dalam Sayru A'lamin Nubala jilid 8 halaman 400, beliau juga menjelaskan dalam nasihatnya, rubba amalin saghirin, banyak amal yang kecil, amal yang sedikit yang dilakukan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah, tukaffiruhu an-niyatu. Sementara dengan niatnya yang ikhlas, nilai pahalanya di sisi Allah menjadi banyak, walaupun amalnya kecil. Maka syarat yang kedua, syarat diterimanya amal ini, ihtisaban, ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah, ini harus kita jaga. Setelah amal atau ibadah yang kita lakukan sudah memenuhi syarat sahnya amal, yakni diilmui, ada dalilnya, baik dalil yang berupa firman Allah atau berupa sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa ruba amalin katsirin tusaghiruhu an-niyah. Banyak amal yang dilakukan oleh manusia secara lahir jumlahnya tak terhitung. Pirang-pirang amal sing akeh tusaghiruhu an-niyatu. Tapi karena niatnya tidak sempurna, ihtisabannya mengharap wajah Allah, ikhlasnya lillah tidak begitu sempurna, maka nilai pahalanya di sisi Allah kecil. Kita perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan nomor hadis 2985. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i anis syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkannya. Artinya tidak menerima amalnya dan perbuatan syiriknya. Jadi meninggalkan hambanya yang amalannya tidak bersih dari syirik kecil dan syirik besar. Allah tinggalkan amalnya tidak diterima dan penyekutuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita senantiasa berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Bakar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Barakallahu fikum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.